Wejangan welas asih, Buddha hidup Cikung. Delapan belas. Mengapa harus bersatu dalam kesatuan 18? 18 mewakili apa? Asalkan merupakan murid guru, semuanya harus bersatu. Bagaimana dengan 18 kalangan? Tidak ada perbedaan kalangan, karena benang emas hanya satu utas, langsung tersambung ke langit. Asalkan murid ada memohon tahu, maka memanggil Buddha hidup Cikung sebagai Bapak Guru. Murid ada menerima satu titik suci melalui guru penerang, telah membuka pintu suci kelahiran kematian. Maka guru ada tanggung jawab membawa murid kembali ke surga langit. Tanggung jawab ini berat tidak? Berat. Apakah murid rela ikut guru menanggung? Seluruh umat manusia di dunia sangat banyak yang benar-benar baik ke daratan dan menghayati hakikat kebenaran. Ada seberapa? Setelah memahami yang benar-benar dengan sesungguhnya menjalankan jasa pahala dan menegakkan kebajikan, ada seberapa? Sangat banyak para murid setelah memohon tahu, banyak yang kehilangan kesempatan membina tahu, sibuk dengan urusan duniawi, karir duniawi. Hanya hidup dengan mengikuti takdir nasib karma, tidak dengan sesungguhnya melampaui karma, bahkan tidak melepas dari kelahiran kematian. Lalu, di mana makna memohon tahu? Mengapa harus membuka pintu suci kelahiran kematian? Pada orang zaman dulu, mau memohon satu titik ini sangatlah susah. Mereka harus duluan membina diri, barulah bisa mendapatkan. Sekarang, zaman pancaran putih telah ada. Dalam jarak ribuan mil sudah bisa mendapat guru penerang. Ribuan, ratusan mil bisa memohon kata suci. Apakah ini sulit? Asalkan kamu ikhlas, maka kamu bisa memohon tahu. Asalkan latar belakang keluarga harus bersih. Ini merupakan karunia welas asih dari Ibunda Suci, telah membuka pelintasan global. Hanya pada zaman pancaran putih ada menurunkan tahu kepada orang awam. Tidak peduli seorang sarjana, seorang petani, seorang pekerja, seorang pengusaha kaya, seorang miskin, orang-orang punya kesempatan bisa memohon tahu. Maka para murid sangat bahagia dan sangat beruntung. Maka
para murid sekalian harus bersatu memohon langit berwelas asih, memohon bencana alam bisa ditekan hingga titik terendah. Tetapi pada saat ini, kalian harus bergegas untuk menyelamatkan bencana. Sebelum bencana datang, segera bergegas melintaskan umat manusia yang baik dan berjodoh, bawa datang memohon tahu dan anjurkan vegetarian. Murid yang belum bervegetarian setelah mendengar guru berbicara apakah bisa rasa takut? Apakah merasa para Buddha datang untuk menakuti kalian? Dari mana datangnya bencana? Saya tidak melihat bencana datang. Bicara hingga berlebihan, berbual dengan sedemikian hebat. Mana ada terlihat bencana datang? Mengapa tidak terlihat bencana datang? Mungkin hari ini terjadi bukan di diri kamu, tapi orang di sekitar kamu ada tidak menemui bencana. Setiap hari bisa terjadi kecelakaan kendaraan dalam masyarakat, bahkan meninggal dalam kecelakaan kendaraan, meninggal dalam keadaan tidak utuh pun ada, bahkan dalam keadaan yang tidak bisa dikenali pun ada. Walau murid sudah memohon tahu, tetapi kalian tidak bervegetarian, tidak memutuskan sebab akibat karma, tetap terus mengikat jodoh dendam dengan para makhluk hidup. Lalu para penagih hutang karma juga bisa datang menagih. Kamu makan orang satu kati, maka harus bayar 18 liang. Kamu seumur hidup hingga sekarang sudah makan seberapa banyak daging para makhluk hidup? Bisa menghitung dengan jelas. Kamu sudah melupakannya. Ada para Buddha yang tidak berwujud. Tuan Raja Neraka di sana akan membantumu mencatatnya. Catat mencatat hingga sejelas-jelasnya dan tidak dapat lolos. Walau pada masa memohon tahu ada mengatakan nama terdaftar di langit, nama di neraka terhapus. Tapi jika kamu tidak dengan sesungguhnya membina dan melatih diri, nama di neraka tetap ada. Kepada murid yang belum bervegetarian, mau tidak belajar bervegetarian? Bilang mau belajar makan vegetarian, maka sudah terlambat. Semasa dulu guru datang mengikat jodoh pinjam raga, selalu menanyakan, murid mau tidak bervegetarian? Guru selalu setiap saat menanyakan kepada kalian, mau tidak bervegetarian? Hanya demi untuk bisa menolong kalian. Maka guru harus lebih mendisiplinkan sedikit kalian. Berharap kalian bisa menjalankan yang sudah seharusnya di bagian paling mendasar. Bergegaslah bervegetarian demi memutuskan ikatan jalin jodoh dendam
atau kebencian dengan makhluk hidup sebelum terlambat. Tidak mungkin bisa dengan seenaknya makan daging makhluk hidup dan kelak bisa ke surga langit. Jika terus makan daging makhluk hidup, maka terus mencatat dosa. Bagaimana bisa lepas dari hutang sebab akibat? Sebelum melampaui kelahiran dan mengakhiri kematian, maka harus duluan melampaui jodoh sebab akibat karma. Demikianlah wejangan suci Buddha hidup Cikung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.